Perusahaannya dia namanya MedV. Dibangun di September 2024 dengan modal yang sangat amat minim. Bisnisnya apa? Secara resmi namanya tuh platform telehealth. Jadi lu datang ke MedV, lu bisa dapat obat-obat kayak GLP-1, Ozempic. Buat yang nggak ngerti, itu obat-obat buat bantu turun berat badan. Nah, tapi bedanya di sini kalian nggak butuh ribet-ribet dapetin resep dokter atau datang ke rumah sakit. Semua langsung dikirim ke customer. Dan dari sana bulan pertama dia dapat 300 customer. Bulan kedua dapat 1.300 customer. Di akhir 2025, ya hampir 1 tahun penuh lah, ada sekitar 250.000 customer dengan pendapatan 6,8 triliun rupiah. Kalian bayangin, 1 tahun berdiri tanpa karyawan, dan yang lebih gila lagi, profitnya itu sekitar 16,2%. 930 miliar bersih dikantongin sama Matthew dari modal 300 juta. Nah, akhirnya jalan ke 2026. Menurut interview New York Times, dan mereka ngecek finansialnya, tahun ini on track ke 30 triliun rupiah. Itu gila banget. Buat ngerti kegilaannya, ini pembandingnya. Kompetitor terdekat mereka, Hims yang tadi gue mention, mereka udah bertahun-tahun ngejalanin bisnis ini. Bangun network dokter, farmasi, dan bikin operasional itu ada di seluruh Amerika. Omset mereka 40 triliun di 2025. 2.442 karyawan, dan profitnya 5,5%. Itu sepertiganya. Nah, di titik ini, Gallagher tuh sebenarnya udah nggak sendiri. Dia nge-hire adenya sendiri, yang basically 2 orang yang ngejalanin, tapi bisa ngalahin profit dari perusahaan yang 2.000 karyawan lebih. Nah, menurut interview, ini tools-tools yang dia pakai. Untuk coding dan bikin AI agent dia pakai ChatGPT, Cloud, sama Grok. Nah, uniknya, Matthew ini bukan programmer. Dia bikin setupnya. Literally dia tinggal ngomong ke AI, gue butuh sistem ini, gue butuh otomasi ini. Dan AI yang nulis code-nya. Buat yang awam, itu namanya vibe coding. Terus gimana marketing? Gimana iklannya? Dia mention dia pakai Midjourney sama Runway. Dari interviewnya, dia bilang nggak pakai designer, nggak pakai agency. Gimana soal customer service-nya? Ini kan konsultasi tentang kesehatan, tentang obat. Untuk suara, dia pakai Eleven Labs sama custom AI agent-nya sendiri untuk ngebalas customer. Dia nggak nge-hire call center. Secara business analytics, dia juga real time ngebikin agennya sendiri. Nah, tapi nggak mungkin dong bikin bisnis sepenuhnya tanpa manusia tetap. Satu-satunya manusia yang dia outsource atau bayar lepasan, itu yang berhubungan sama dokter, resep, farmasi, sama jasa pengiriman. Platformnya dia pakai namanya Care Validate sama Open Loop Health. Karena ini bagian bisnis yang butuh license dan nggak bisa semuanya diganti nama AI. Tapi semua kerjaan bisnis lainnya yang setiap hari 24 jam mikirin marketingnya gimana, improve ads-nya gimana, itu semua pakai AI. Matthew sendiri bilang ke New York Times kayak gini, perusahaan yang gue bikin ini bukan perusahaan AI, tapi gue lakuin dengan AI.